Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai pengadilan pajak, guys ya. Pengadilan pajak ini akan kita mulai seriesnya, series yang khusus tentang pengadilan pajak. Oke. By the way, disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman ya. Jadi kalau ada informasi yang salah, langsung lu komentarkan di bagian komentar aja guys. Oke. Nah, pertama kita membahas mengenai kenapa kita perlu ke pengadilan pajak ya. Simple, jawabannya simple ya. Karena lu merasa ada yang tidak adil ya. Lu merasa ada ketidakadilan dalam proses mungkin pemeriksaan lu atau mungkin dalam pelayanan di KPP untuk Anda ya. Nah, teman-teman lu mesti ingat ya, siapakah yang bayar pajak? Siapa? Anda ya. Anda, gua dan kita semua pembayar pajak. Oke? Siapakah yang terima gaji dari pajak Anda? Ya mereka, ya mereka. Ya mereka para pejabat pajak, para petugas pajak adalah orang-orang yang makan gaji, yang menghidupi anak dan istrinya pakai uang kita semua. Oke, teman-teman ya. Jadi, mana pernyataan yang benar? Mana nih pernyataan yang benar? Yang pertama, wajib pajak yang harus melayani kemauannya si oknum. Yang kedua, atau DJP yang harus melayani kemauannya WP. Mana yang benar, teman-teman? Ya, DJP kita yang mesti melayani oknum atau DJP yang mesti melayani wajib pajak? Jawabannya adalah DJP yang harus melayani masyarakat dengan baik, ya, sesuai dengan kemauan warga negara. Oke. Nah, kemauan warga negara maksudnya apa? Nah, kemauan ini maksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan dibolak-balik persepsinya ya. Jangan sampai lu berpikir bahwa lu harus melayani si petugas pajak. Tidak. Mereka yang harus melayani wajib pajak. Ya teman-teman ya. Itu tertulis di undang-undang kok ya. Oke. Jadi teman-teman ketika Anda ketemu dengan oknum petugas pajak ya, apalagi sudah lulusan Shopee gitu ya, maka Anda punya dua opsi. Ada dua opsi, dua pilihan yang bisa lu lakukan, teman-teman ya. Opsi yang pertama apa? Opsi yang pertama adalah ya lu manut aja, lu nurut aja, lu ngikutin aja maunya si oknum petugas pajak ya. Ya lu nurut aja teman-teman ya. Dia suruh ya lu lakukan dia suruh bayar pajak 1 miliar ya lu bayar pajak 1 miliar gitu ya, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak basa-basi gitu ya. Dia suruh lu telanjang, ya terserah lu ya, kalau lu mau nurut ya terserah lu ya, daripada ribet ya kan. Dia minta data A, data B, data C, data D, ya kasih aja kan, lu maunya nurut ya teman-teman ya, lu mau nurut ya kan. Dia minta duit, ya terserah Anda, ini lu mau nurut nggak sih, kan gitu. Nah, dia suruh Anda ketemu konsultan pajak yang rekanannya dia, ya kan sering ya teman-teman ya. Katanya konsultan pajak, nggak tahu benar apa enggak ya. Contohnya rekanannya Rafael Alun, contohnya gitu ya. Gimana? Ya kembali lagi teman-teman, lu mau nurut apa enggak? Ya, ini opsi pertama ya. Opsi pertama, lu mau nurut enggak? Atau lu mau naik ke pemeriksaan? Atau lu mau ke pengadilan aja? Ya, mau diselesaikan sekarang baik-baik SP2DK SP2, atau lu mau lanjut ke pengadilan pajak? Itu serah Anda. Ya kan? Nah, itu opsi satu, teman-teman ya. Opsi satu. Opsi kedua bagaimana? Opsi kedua adalah kalau lu ketemu oknum pejabat brengsek, teman-teman ya, yang tidak bekerja dengan benar, menurut lu nih ya, yang menurut lu bekerja dengan tidak benar, yang memeras, yang mengintimidasi, yang menekan, yang memaksa, yang berperilaku buruk, yang melakukan phishing, yang tidak mau kasih data, tapi minta data macam-macam dari wajib pajak, maka opsi-opsi yang kedua adalah via justitia rua caelum. Wah, apa ini? Biarlah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh, teman-teman ya. Oke, via justitia ruas caelum. Biarlah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ini adalah kuliah semester 1 anak hukum teman-teman ya. By the way, gue kuliah hukum baru semester 4 ya. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya, apapun konsekuensinya, keadilan haruslah ditegakkan. Ini kuliah semester 1 ya. Konsekuensi apa yang dimaksudkan di sini? Konsekuensinya adalah Anda jadi repot. Lu harus ngurusin surat-surat ke pengadilan. Lu jadi repot, mesti sidang di pengadilan. Sidang nggak sekali, teman-teman bisa sekali, 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Lu jadi repot, lu mesti bantah-membantah dengan argumen hukum. Lu jadi repot, lu harus bayar konsultan pajak. Lu kira murah? Konsultan pajak kan nggak murah ya. Padahal lu bisa loh ya memasukkan sendiri sidangnya teman-teman ya. Jadi nanti akan gue sampaikan step by stepnya di seri video ini mengenai pengadilan pajak ya. Tidak harus konsultan pajak teman-teman ya. Tidak perlu konsultan pajak untuk lu mengajukan pengadilan pajak. Bisa dan sangat mudah dilakukan melalui portal WP sendiri teman-teman ya, gampang.
Kemudian lu juga kena risikonya, risiko kena denda nih. Kalau Anda ternyata kalah di pengadilan, lu kena tambahan 30% jika lu kalah di pengadilan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bagaimana? Ya, opsi kedua adalah hendaklah keadilan ditegakkan, apapun konsekuensinya, apapun risikonya. Oke, lu tinggal pilih mau opsi satu yang nurut atau opsi dua via justitium apa tadi? Gue sampai lupa. Via Justitia Rua Caelum. Teman-teman ya, lu tinggal pilih mau yang mana. Oke. Nah, gua sebagai seorang konsultan pajak atau selaku kuasa hukum gitu ya, atau seorang lawyer yang profesional selalu punya prinsip. Kami ini maju tak gentar membela yang bayar, teman-teman ya. Bukan yang benar, teman-teman, bukan yang benar ya. Sama seperti lawyer pengacara, kita ini membela yang bukan yang benar ya, membela yang bayar, teman-teman ya. Lah kok gitu? Bukannya konsultan pajak atau lawyer itu harus berpihak pada yang benar? Oh tidak, teman-teman ya, tidak, tidak. Jangan salah persepsi, teman-teman ya. Memangnya orang yang salah tidak punya hak untuk membela diri? Kan punya ya. Apakah orang yang salah tidak boleh dibela? Kan boleh dong dibela ya. Nah, memangnya orang yang melanggar pajak itu tidak boleh dilayani oleh KP, oleh konsultan pajak atau lawyer? Enggak dong, enggak gitu dong ya, teman-teman ya. Memangnya orang yang melanggar pajak itu boleh diperlakukan sewenang-wenang seperti teroris? Enggak dong ya, enggak juga teman-teman ya. Jadi teman-teman, opsinya kembali kepada wajib pajak. Lu mau opsi yang satu, yang gampang, yang sederhana, lu tinggal telepon Rafael Alun, sorry, udah di penjara ya, mohon maaf. Tenang guys, tenang ya, tenang. Saya ada di sini ya, tenang. Gua kenal banyak teman-teman rekanan rekanan RAT yang tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman ya, yang belum masuk penjara. Jangan khawatir ya. Oke, apakah gue anti sama mereka? Apakah gue benci sama mereka? Enggak, teman-teman, enggak ya. Biar lu nggak salah persepsi, teman-teman ya. Menurut gua justru mereka ini fine-fine aja guys ya. Gua tuh tidak pernah benci Rafael Alun, gua tidak pernah anti pada Rafael Alun teman-teman ya. Mereka ini win-win solution kok ya. Gua selalu lebih senang dengan cara kerjanya RAT. Mohon maaf nih ya, Bapak Bapak-bapak Ibu ya. Kalau lu pikir gue benci RAT, tidak ya. Gue justru senang dengan cara kerjanya RAT. Kenapa? Karena win-win solution. Win-win solution ya teman-teman. Everybody happy. Lu happy, gua happy, konsultan pajak happy, everybody is happy ya. Negara juga dapat duitnya kok, bukan nggak dapat ya. Nah, jadi everybody wins ya. Dan bisa move on. Daripada kita ribut di sini, kerja nggak kelar-kelar, belum tentu dapat juga hasilnya kan. Mending kita bayar pajaknya lebih sedikit, tetapi bisa move on. Bisa cari ikan yang lain kan gitu. Daripada ribet ke pengadilan, bisa panjang kali lebar kali tinggi loh teman-teman ya. Nah, mendingan opsi satu, gitu. Nah, tapi mohon maaf ya, Bapak Rafael Alun terlalu serakah ya. 100 miliar masih nggak cukup. Akhirnya Tuhan ikut campur ya, cilaka lalu ya. Oke, atau lu mau opsi yang kedua. Opsi yang kedua, maka kami nih sebagai pengacara pajak lebih happy lagi ya, lebih happy. Kenapa? Karena pertama kami dibayar ya. Pertama nih ya, kami dibayar lebih banyak duitnya kan. Kami juga dapat pengalaman ya kan. Pengalaman itu berharga ya teman-teman ya. S1 hukum 4 tahun belum tentu ada pengalaman loh ke pengadilan ya. Nah, jadi udah dibayar, dapat pengalaman. Dan yang terpenting teman-teman ya, yang paling penting, sumpah jabatan kami ya. Sumpah jabatan kami sebagai seorang mungkin konsultan pajak atau pengacara adalah menegakkan keadilan, teman-teman ya. Tugas kami untuk menegakkan keadilan. Supaya apa? Supaya pejabat tidak sewenang-wenang, ya. Supaya reformasi pajak itu bisa terjadi, bisa terlaksana, gitu teman-teman. Ya. Jadi kembali ke wajib pajak, mau pilih opsi yang mana, gitu teman-teman ya. Kami siap perjuangkan. Oke. Banyak orang berpikir, banyak orang nih wajib pajak, terutama orang-orang Indonesia nih ya, yang maunya gampang gitu ya. Nggak usah lawan deh si oknum, nanti kita dibikin ribet gitu ya, nanti kita dibikin pusing. Lah, ini buktinya terjadi nih sama si Awan nih ya, sudah pusing, kepala pusing, mesti ngurusin ke pengadilan, datang ke KPP nggak diterima, sama satpam ribut, bla 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 bla, ribet bos, ribet ribet ribet, ya kita dibikin ribet sama dia. Sudah terbukti, sudah terjadi teman-teman ya. Tiba-tiba ada surat pemeriksaan, tiba-tiba ada surat eh, SPD, SPPKP, semuanya tidak ada bukti, tidak ada penjelasan, tidak ada apapun. Ya teman-teman ya, dibikin ribet. Oke? Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi tunggu dulu teman-teman. Tunggu dulu, jangan buru-buru ketakutan teman-teman ya. Dia bisa bikin kita ribet, kita juga bisa bikin dia ribet. Oke teman-teman ya. Oke, ini bukan balas dendam ya, bukan bukan balas dendam teman-teman ya. Bukannya gua marah-marah atau balas dendam, tidak ya. Via Justitia Rua Caelum. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Teman-teman ya, kuliah semester 1 hukum.
Soekarno gimana? Mati tuh demi idealismenya, teman-teman ya. Kita nggak ngomong siapa benar siapa yang salah ya, tetapi banyak contoh-contoh sejarah orang-orang yang memperjuangkan idealismenya, memperjuangkan keadilan yang menurut dia adil ya, tetap meninggal mati, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau dia macam-macam, dianya brengsek oknum, bikin kita ribet, kita juga bisa bikin dia ribet. Oke? Dua-duanya ribet, nggak apa-apa. Ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita bisa mengadukan gugatan ke pengadilan pajak. Anda bisa keberatan ke Kanwil. Anda bisa eh, mengajukan banding ke pengadilan pajak. Oke, nanti teman-teman ya, nanti di video-video ini yang berikutnya akan gue sampaikan materi gugatan gue. By the way, gue sudah masukin teman-teman ya, gue sudah masukin gugatan pengadilan. Nah, nanti ya kita bahas satu persatu, akan gua kulik satu persatu di video-video gue berikutnya. Yang penting Anda mesti pahami adalah tidak sesulit yang lu bayangkan, teman-teman ya. Tidak sesulit, tidak serepot, tidak seribet yang Anda bayangkan, teman-teman ya. Inilah konsekuensi dari lu yang mau mencari keadilan. Teman-teman ya, kalau tidak mau mencari keadilan, lu tidak mau menjadi orang yang benar gitu ya, tidak mau memperjuangkan keadilan, ya lu tinggal telepon aja rekan Rafael Alun, beres toh, tolong dibantu Pak, diatur Pak, diatur semuanya beres ya. Seperti Soleh Solihun kemarin kan, Soleh Solihun bisa viral, tiba-tiba seminggu selesai urusannya. Kita nggak tahu apa terjadi di belakang meja teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa bikin dia ribet teman-teman ya. Kita bisa gugat ke pengadilan pajak ya, dan kita bisa melakukan upaya hukum. Memang gampang bagi si oknum, nggak juga bos ya, nggak juga gampang ya. Si oknum ini harus nanti membuat surat bantahan terhadap gugatan gue kan, gue menggugat nih, gue menggugat ya, kita terlepas dari siapa menang siapa yang salah teman-teman ya, itu kewenangan hakim ya untuk menentukan siapa menang siapa yang salah, tetapi dia tidak gampang ya, dia juga harus ribet teman-teman, dia juga mesti bikin surat bantahan nanti. Oke, gue bikin surat gugatan tuh ada berapa halaman ya, mungkin 30 halaman kali ya surat gugatan gue yang kemarin gue masuk ya, hanya tentang SPPKP saja. SPPKP satu lembar, gugatan gue kalau nggak salah berapa belas lembar gitu ya gugatan gua. Dia mesti balas, teman-teman. Dia mesti balas satu persatu gugatan gua, harus dia bantah kalau dia merasa benar, ya. Kalau terbukti dia yang salah, bisa cilaka dia, ya. Tidak segampang itu, Bos. Tidak semenang-menang, ya. Tidak segampang itu pejabat bersewenang-wenang, ya. Tidak semudah itu, ya. Bisa kita bikin ribet juga. Oke, nah teman-teman, selain gugatan ke pengadilan pajak, bisa kemana lagi? Nah, sebagai warga negara yang tidak punya kekuasaan seperti gua ini teman-teman ya, kita hanya bisa memviralkan. Oke, sudah gue lakukan ya, sudah gue lakukan, tetapi nggak viral-viral ya. Akhirnya malah gue yang dibantai oleh si oknum-oknum buzzer ini. Instagram gue sudah 4 kali dihilangkan ya. Sekarang udah bosen dia ngilangin Instagram gue, udah nggak ada lagi ya Instagram gue dihilangkan. Sampai gue mesti bayar Instagram ya. Gue mesti bayar Instagram supaya Instagram gue itu jadi centang centang biru ya. Kalau Instagram gue centang biru, kayaknya lebih aman gitu ya. Akhirnya sekarang si oknum-oknum buzzer hanya berseliweran di komentar aja ya. Sudah nggak action lagi mereka ya. Nah, sekarang gue udah pinter guys. Udah pinter dikit gitu ya teman-teman ya. Gua sudah bicara dengan banyak pengacara, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, selain dari pengadilan pajak, gua akan masuk ke gugatan petun, teman-teman ya. Apa itu petun? Petun adalah pengadilan tata usaha negara, teman-teman ya. Nah, apa itu nanti? Nanti akan gue sampaikan, teman-teman ya. Step by stepnya akan gue sampaikan di series video tentang pengadilan tata usaha negara. Nanti akan gue bikin ya, petun 01, petun 02, dan sebagainya, teman-teman ya. Biar dia tahu, biar si oknum itu tahu ya. Biar si brengsek ini tahu ya, tidak segampang itu untuk sewenang-wenang kepada warga negara sendiri, teman-teman ya. Kenapa? Karena gaji mereka kita yang bayar, teman-teman ya. Gaji mereka, gaji anak dan istri mereka, sekolah keluarga mereka, semuanya dibayar pakai uang pemerintah atau uang rakyat, teman-teman. Uang kita semua, teman-teman ya. Tidak segampang itu untuk sewenang-wenang kepada warga negara sendiri, teman-teman ya. Nah, nanti kita gugat ke petun, guys ya, biar dia nggak usah kerja, biar dia ngurusin kita aja nanti ya teman-teman ya, biar dia repot teman-teman ya, dia bisa bikin kita repot, kita juga bisa bikin dia repot teman-teman ya. Nah teman-teman, inilah harga yang harus dibayar oleh siapapun warga negara untuk mencari keadilan, teman-teman ya. Lu nggak bisa marah-marah di media sosial, ngomel-ngomel seperti Soleh Solihun, kemudian tiba-tiba urusannya beres. Kita nggak bisa gitu, teman-teman ya. Kita ini bukan artis, teman-teman ya. Kita ini nggak bisa viral, seviral-viral seperti si Soleh Solihun, nggak bisa, teman-teman ya. Kalau lu Soleh Solihun, ya lu tinggal viralin sebentar, lu tungguin dipanggil sama DJP, tiba-tiba urusannya selesai di balik meja, gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi bagi warga negara biasa seperti kita,
Hanya bisa yang kita lakukan adalah viralkan secara pribadi dan kemudian menempuh upaya hukum yang sudah disediakan oleh negara. Teman-teman ya. Ya, kalau lu tipe orang yang tidak perlu mencari keadilan, lu maunya win-win solution, bisa, teman-temannya bisa, bisa ya gampang ya. Teman-teman Rafael Alun masih banyak banget ya tersebar di seluruh negeri Wakanda, teman-teman ya. Nanti gue bisa kenalin kalau lu mau. Teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk mengenai prosedur PP ya. Prosedur pengadilan pajak, teman-teman, tidaklah sesulit yang Anda bayangkan, teman-temannya. Tidak, teman-temannya. Sekarang pengadilan pajak sudah sangat, sangat, sangat baik, sangat-sangat mudah untuk membantu Anda. Oke, teman-teman. Nah, jadi bagaimana nih prosedur PP? Gampang ya, teman-teman ya. Ini kan akan gue kasih lihat masternya, teman-teman ya. Akan gue share masternya peristiwa gugatan, teman-teman ya. Oke, akan gue share dulu ke sharing gue. Oke, gue share dulu. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Nah, ini gue share dulu. Kita kita dengerin ini dulu ya, teman-teman ya. Biar lu tahu apa itu Via Justitia Rua Caelum. Ini dia. Fiat Justitia Rua Caelum. Fiat Justitia Rua Caelum. Via Justitia Rua Caelum. Biarlah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh, teman-teman ya. Oke, jadi apa sih pengadilan pajak? Apa sih yang bisa kita lakukan, teman-teman ya? Ada dua proses yang bisa Anda lakukan di pengadilan pajak ya. Yang pertama adalah gugatan, yang kedua adalah banding ke pengadilan pajak, teman-teman ya. Jadi pengadilan pajak itu hanya ada dua kasus yang bisa lo adukan. Yang pertama gugatan, yang kedua adalah banding, teman-teman ya. Gugatan itu apa? Gugatan adalah formil yang Anda permasalahkan sehingga Anda belum masuk ke material. Sedangkan banding adalah material yang Anda permasalahkan ya, dasar hukum yang Anda permasalahkan. Sedangkan gugatan adalah prosedur. Oke. Jadi intinya seperti ini. Ada sebuah peristiwa hukum yang terjadi ya. Peristiwa hukum itu bisa pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan khusus kantor. Itu bisa maksimal 6 bulan sampai tambah 6 kali 3 ya. Bisa 24 bulan total maksimal. Tapi ini belum tentu betul teman-teman ya. Ini belum tentu betul. Ini hanyalah yang gue tangkap aja ya dari aturan atau peristiwa lainnya. Kemudian hukum acara dilaksanakan. Oke. Maksimal 1 bulan. Hukum acara ya. Hukum acara dilaksanakan, ada pembahasan, ada pengujian, ada SPHP, kemudian ada pembahasan akhir SPHP, kemudian risalah, kemudian ada ikhtisar, kemudian minta QA. Nah, teman-teman, ini yang kemarin terjadi sama gue ya, tetapi tidak ada pembahasan, tidak ada pengujian, tiba-tiba ada SPHP, itu kasus gua, teman-teman ya. Oke, tindakan sewenang-wenang ini bisa kita gugat ke pengadilan pajak, teman-teman ya. Nah, pembahasan akhir juga tidak ada kasusnya gua ya. Nah, kemudian risalah nggak ada, itu tidak ada, dan kita boleh minta QA pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, nah QA atau Quality Assurance itu maksimal 1 bulan di kantor wilayah ya Kanwil. Risalah, ada ikhtisar ya. Nanti terbitlah SKP yang sudah berkekuatan hukum tetap. SKP itu terbit SKP kan? Nah, ini terbitlah SKP. Nah, ini langsung di sini ya. Terbit SKPKP, SKPKB, STP, dan surat lainnya. Surat lainnya itu apa? Contohnya itu S- SPPKP ya. SPPKP yang kemarin gua kejadian itu ya. Nah, kemudian ini opsional. Anda boleh memohon upaya pembatalan ya. Semua surat boleh diminta untuk dibatalkan dengan alasan hukum tertentu. Kemudian permohonan Anda akan diterbitkan surat SK. SK itu menolak permohonan Anda contohnya ya. Bisa menolak, bisa menerima ya. Kalau menerima selesai urusannya. Tetapi kalau menolak maka Anda boleh nih ya, boleh mengajukan gugatan ke pengadilan pajak guys ya. Oke. Nah, dalam gugatan ini Anda hanya bahas formil saja, diajukan maksimal 30 hari, teman-teman ya. 30 hari sejak SK diterima, teman-teman ya. Diterima oleh wajib pajak ya. Diterima WP. Bukan diterbitkan ya, diterima WP. Gugatan bisa berjalan beriringan dengan keberatan atau banding. Jadi sambil Anda menggugat, Anda boleh mengajukan keberatan di bawah, teman-teman ya. Kemudian terbitlah SK hasil gugatan. Bisa diterima, bisa ditolak ya. SK tersebut dapat digugat lagi, teman-teman ya. Jadi SK hasil putusan pengadilan itu bisa Anda gugat kembali ya. Hanya bahas formil saja ya, teman-teman. Jadi yang namanya gugatan itu bisa proses tiada akhir, teman-teman ya. Nah, kita akan gugat sampai dunia kiamat, teman-teman ya. Oke, jangan khawatir. Kemudian proses keberatan. Jadi
Yang tadi kan di atas formil tuh, itu adalah gugatan, yang sekarang adalah banding ke pengadilan pajak. Nah, ini sama ya, ada sebuah peristiwa hukum terjadi, kemudian hukum acara dilaksanakan, kemudian ada quality assurance, kemudian terbitlah SKPKB, kemudian Anda boleh mengajukan gugatan, teman-teman ya, keberatan kepada Kanwil. Nah, ini bisa formil, bisa material nih. Diajukan maksimal 90 hari sejak SKP ya. SKP diterima WP ya. Proses maksimal 12 bulan. Kemudian akan terbit surat keputusan keberatan, bisa diterima, bisa ditolak, bisa diterima sebagian. Nah, kalau ditolak, Anda boleh mengajukan banding. Inilah banding terhadap SK keberatan ke pengadilan pajak. Teman-teman ya. Jadi yang Anda banding ke pengadilan pajak adalah SK keberatannya. SK penolakan atas keberatannya. Teman-teman ya. Bukan hasil pemeriksaan, teman-teman ya. Bukan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Anda ajukan keberatan ke Kanwil, Kanwil menolak, barulah Anda mengajukan banding ke pengadilan pajak. Gitu teman-teman ya. Di sini hanya bahas materi aja, diajukan maksimal 90 hari, prosesnya bisa 12 bulan. Oke. Nah, pengadilan pajak akan memproses pengajuan banding sesuai dengan hukum acara di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Nah, kemudian terbitlah keputusan banding teman-teman ya. Nah, inilah yang merupakan putusan di ruang lingkup tata usaha negara. Oke. Kemudian putusan banding bisa Anda ajukan yang namanya PK ya, peninjauan kembali di Mahkamah Agung ya. Harus ada novum atau bukti baru, teman-teman ya. Oke, gampang ya. Nah, teman-teman, apabila Anda mengajukan pengajuan banding, pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilaksanakan ya. Oke. Kemudian kalau apabila WP kalah dalam banding akan kena sanksi tambahan 30%. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman ya. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Nah, ada 5-6 langkah ya. Teman-teman, yang pertama adalah tentukan dulu lu mau daftar sebagai apa? Sebagai WP atau sebagai kuasa WP. Jadi teman-teman, jangan khawatir. Gugatan ke pengadilan pajak tidak sesulit yang Anda bayangkan. Justru sangat-sangat mudah, teman-teman ya. Oke. Nah, Anda bisa menggugat sebagai wajib pajak ataupun sebagai kuasa wajib pajak ya, kuasa hukum. Kalau lu malas bayar konsultan pajak atau bayar pengacara pajak, tidak usah teman-teman. Lu bisa langsung mengajukan sebagai wajib pajak teman-teman ya. Jangan khawatir, caranya mudah, caranya gampang teman-teman ya. Nah, jika sebagai kuasa WP, pastikan Anda sudah punya kartu izin kuasa hukum yang aktif. Apa itu IKH, izin kuasa hukum pengadilan pajak? Nanti gue bahas di video berikutnya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian Anda perlu daftar user di e-tax court online ya teman-teman ya. Prosesnya maksimal 2 hari. Setelah itu Anda siapkan passwordnya ya. Nah, ini website teman-teman ya. Ini websitenya e-tax court. Nanti kita akan masuk ke website ini, e-tax court-nya ini. Oke, inilah e-tax code ya. Nanti Anda bisa masuk sebagai wajib pajak atau sebagai kuasa hukum. Nanti akan kita bahas. Kemudian, cara registrasi akun pertama kali ada di sini, teman-teman. Kemudian, tutorial submit e-filing, hemat waktu PP ya. Nanti file ini akan gue sampaikan di bagian deskripsi dari video ini ya. Nah, kemudian teman-teman siapkan legal formal ya, surat gugatan dan lain-lain, ada surat fakta integritas lah, surat kuasa lah, surat apalah. Nah, semua disiapkan. Teman-teman ingat ya, lengkap dasar hukumnya. Oke. Dasar hukumnya apa nanti? Nah, sudah gua siapkan nanti ada di sini. Ini masih kosong ya. Tapi nanti akan gue siapkan pelan-pelan ya, teman-teman ya, dasar hukumnya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, gue pandu teman-teman ya, gue bantu. Kemudian Anda print, Anda tanda tangan, Anda cetak ke format PDF, kemudian dokumennya, docs-nya disimpan juga, masukin ke VCD. Atau kalau Anda mau offline atau online tidak perlu ya teman-teman, atau online tidak perlu dokumen fisik kalau online ya. Nah, kemudian ada submit online. Zaman sekarang submit itu selalu online, tidak bisa offline lagi. Bisa sih offline, bisa kirim surat juga bisa. Tetapi kalau sudah aktif akun online-nya, langsung submit online, teman-teman ya. Gugatan itu harus submit maksimal 30 hari sejak SK diterima ya. Submit maksimal 30 hari sejak SK diterima. Kalau keberatan itu submit maksimal 90 hari sejak SK diterima. Ini kepada Kanwil ya, bukan PP ya. Nah, bukan PP. Banding itu adalah submit maksimal 90 hari sejak SK diterima. Oke. Kemudian Anda menunggu panggilan sidang pertama. Apakah sidang pertama itu minggu depan? Tidak, teman-teman ya. Gugatan itu maksimal 2 bulan sejak submit. Banding itu maksimal 6 bulan sejak submitnya. Online itu bisa dibikin 4 bulan. Oke. Jadi ketika Anda mensubmit surat gugatan, itu
pengadilan pajak kalau nggak salah nih ya punya waktu 30 hari untuk verifikasi. Setelah terverifikasi, 14 hari untuk verifikasi. Setelah terverifikasi, pengadilan pajak punya waktu 30 hari kirim kepada 14 hari lagi nih kalau nggak salah. 14 hari lagi kirim kepada si DJP untuk bikin surat sanggahan. DJP akan bikin bikin surat sanggahan 30 hari kepada kita. Nah, kemudian kita akan mengirim lagi surat sanggahan kepada DJP 30 hari lagi. Kemudian eh eh, 30 hari atau 90 hari deh, 90 hari teman-teman ya. Jadi 90 hari DJP punya waktu untuk membuat surat sanggahan kepada kita dan kita nanti akan punya waktu 30 hari lagi untuk membuat surat sanggahan lagi, kemudian barulah sidang pertama. Jadi prosesnya panjang teman-teman ya, masih 6 bulan atau bahkan 4 bulan lagi baru dimulai sidang pertama. Teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, eh, proses ini masih panjang, teman-teman ya. Oke, ini sudah stop share. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Langkah berikutnya nanti akan gue sampaikan di video-video berikutnya. Jadi lu tinggal cari video-video gue yang judulnya adalah pengadilan pajak ya. Pengadilan pajak 01, 02, 03, 04 dan sebagainya ya. Nah, oke. Video berikutnya adalah bagaimana cara Anda mendaftarkan diri Anda baik berupa WP atau kuasa hukum di e-rec-nya ya, e-registration di bagian e-tax court. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Inilah proses pencarian keadilan, teman-teman ya. Kalau lu merasa tidak adil, maka yang mesti dilakukan adalah via justitia rua caelum. Biarlah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Oke, teman-teman ya. Jadi perjalanan ini masih panjang, teman-teman ya. Masih panjang, guys. Bisa 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 bulan lagi baru kita mulai sidang pertama. Selesainya itu bisa 1 tahun lagi ya, bisa setahun 2 tahun lagi baru selesai. Itu pun kalau lu merasa adil. Kalau lu merasa tidak adil, kita perjuangkan sampai dunia kiamat masih bisa teman-teman ya. Sampai si kepala kantornya resign juga masih bisa teman-teman ya. Sampai dia sudah pensiun pun masih bisa kita perjuangkan teman-teman ya. Dia bisa bikin kita repot, kita juga bisa bikin dia repot teman-teman ya. Jangan khawatir teman-teman ya, mencari keadilan memang itu susah, sesusah itu teman-teman ya mencari keadilan. Kalau mau gampang gimana? Kalau mau gampang tinggal telepon rekannya Rafael Alun. Halo bro, tolong dibantu bro. Seminggu beres teman-teman ya. Nggak usah pakai ribet-ribet, nggak usah pakai pengadilan pajak, aneh-aneh nggak usah teman-teman ya. Tetapi kan tidak tidak seharusnya begitu teman-teman ya. Oke? Itu teman-teman video hari ini untuk itu aja. Dan kita akan ada seri-seri berikutnya untuk pengadilan pajak. Akan gua sampaikan semuanya akan live terbuka untuk umum. eh, apa namanya? Semuanya terbuka untuk masyarakat supaya lu bisa belajar, supaya lu bisa tahu bagaimana sih cara kita memproses mencari keadilan dalam pelayanan KPP ini, teman-teman ya. Oke? Kembali lagi gue sampaikan via justitia rua caelum. Tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Sampai jumpa lagi.